Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti min arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila rawi hasirin wal muhaddithin wa syekhina fid din syekh mujaddin wa murabbina kina junur hadi anur ya maimunah wa sudihi wa burhi wa masyekh wa masyekh semua ila rabbi bayar bin hajini bin hajina wa sudi wa burhi wa masyekh wa masyekh semua ila rasul walidain negeri wa amin negeri wa semua ila junur rabbi junur ali wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa susun sahibul muqaddimah hadramiyah min hajul qaim wa surihi ma furihima bi anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinahum wal jannah wa yu'idu alaina wa auladina wa talamidina wa hadir bi hadha al-majid wa barakatihim wa asrarihim wa anwarin rahmati bid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita membahas bab baru, yaitu bab salatil Jum'ah. Salat Jumat, ibadah mingguan kita, ibadah yang wajib di dalam minggu. Kita harus memahami kewajiban kita di hari Jumat dan juga syarat sahnya Jumat, kemudian apa yang membatalkan Jumat, supaya enggak keliru, karena Jumat banyak sekali di sini. Ya, yang mana yang harus, masjid mana yang harus kita hadiri, ya, dan masjid mana yang kita enggak hadirin Jumat. Jangan kemudian setiap masjid Jumatan, tidak ada, Pak. Jadi ternyata tidak ada, ya, dan memang tidak terbukti bahwa setiap masjid itu kudu harus Jumat, tidak. Ya, tapi memang kenyataan sekarang setiap masjid Jumatan, ya, ya kan, walaupun baru Jumatan, ya. Kayak mau dicari apanya itu ketika bangun masjid baru kemudian Jumatan. Padahal itu pekerjaan mingguan. Ada yang bisa kita dapatkan setiap harinya. Contoh pagi ini kita bisa niat itikaf di masjid, tapi itu nggak kelihatan. Ya, yang kelihatan adalah Jumatnya. Bangun masjid Jumatan. Tapi tidak terpikirkan bahwa di dalam masjid itu kita bisa tahiyatul masjid, bisa itikaf. Itu yang kita bisa dapatkan setiap harinya. Ya kan? Kalau Jumatan kan setiap minggu. Ya kan? Bahkan di Yaman itu, di daerah Tarim itu ada satu kampung itu 365 masjid.
dalam satu kampung. Ya, yang dicari bukan Jumatannya, yang dicari nilai ibadahnya di situ, banyak nilai ibadahnya. Ya, mau masjidnya besar, mau masjidnya kecil, kalau memang tidak ada kesepakatan ulama di situ di mana harus kita dirikan Jumat, tidak akan terjadi Jumat. Walaupun masjid itu besar, Masjid Ba'alawi besar, Masjid Al-Muhdhar besar, ya, tapi ternyata yang disepakati untuk dijadikan Jumat satu tempat yang mana masjid berdekatan, dijadikan satu, dibangunlah masjid untuk mendirikan Jumat. Dan yang punya masjid enggak gimana-gimana. Kalau di kita kan di sini kalau bangun masjid kagak Jumatan gimana gitu. Iya kan? Rame, iya kan? Gitu. Padahal nanti syarat di sini satu kampung itu satu Jumat. Enggak boleh 2 Jumat. Satu kampung satu Jumat. Ya, kalau sekarang satu kampung kadang ada 3, ada 5, yang macam-macam. Iya kan? Nah, nanti dipahamin yang mana ketika kita hadir Jumat kita sah. Jangan sampai kita Jumatan ternyata Jumat kita enggak sah. Kalau Jumat kita enggak sah, berarti zuhurnya kagak. Iya kan? Karena ada di daerah Rawabelong Pak dulu. Di daerah Rawabelong itu saya pernah hadir Jumat. Ketika saya ke rumah teman pas emang hari Jumat, saya mampir ke masjid sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, mereka dengan berjamaah berdiri sholat zuhur. Sholat zuhur. Ya. Saya nanya, ini kok ada apa kok sholat lagi? Ya, dengan berjamaah sholat zuhur. Iya kan? Mereka jaga-jaga ihtiyat. Kenapa? Karena di daerah sini masjid banyak. Dikhawatirkan Jumat dia nggak sah. Kalau Jumat dia nggak sah, berarti kita kagak zuhur. Yang anggapannya bahwa kita sudah mengerjakan Jumat. Ternyata Jumat yang nggak sah. Kalau Jumat yang nggak sah, zuhur kagak ada. Ya kan? Tuh. Memang yang paling sah atau yang sah Jumatnya itu yang takbirnya duluan. Kalau takbirnya duluan itu yang sah. Takbirnya belakangan itu yang nggak sah. Ya, makanya jaga-jaga ihtiyat sholat duhur lagi. Ya. Makanya ini Masjid Ar-Ridwan masjid yang pertama. Ya, masjid yang pertama menurut mazhab Imam Malik, masjid yang duluan dibangun itu yang sah, mazhab Malikiyah. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah yang takbirnya duluan Allahu Akbar itu yang sah. Sekarang bapak-bapak mau pilih mana? Kalau kita sholat Jumatnya di Ar-Ridwan ternyata takbirnya belakangan, menurut mazhab Syafi'iyah kan nggak sah. Tapi ada backupnya Imam Malik yang mensahkan. Jadi masjid yang duluan dibangun itu yang sah. Sekarang kalau kita menghadiri Jumat di masjid yang baru, ya kan, ternyata takbirnya belakangan dan itu nggak sah. Siapa yang backup? Imam Malik. Nggak sah juga. Tuh, tergantung dari bapak sekarang nih. Udah tahu hukumnya, mau cari masjid yang gimana? Jangan sembarangan hadir Jumat. Ya kan? Kalau menurut backup menurut Imam Malik sah, alhamdulillah. Nggak ada tanggung jawab dengan zuhurnya. Tapi kalau ternyata Jumatnya nggak sah, kemudian kita zuhurnya kagak, ya kan, ribut nanti mau malaikat, ya kan. Ente nggak pernah sholat Jumat. Duh, saya hadir malaikat tiap Jumat ya. Ya kan? Ternyata Jumatnya nggak sah, zuhurnya kagak. Ya kan, karena nggak ada yang backup. Ya kan, makanya kudu pinter ya, kudu pahamin di mana yang sah Jumatnya. Ya kan, supaya ada backup. Tuh, aman. Caranya gimana itu kalau umpamanya? Nah, cari yang masjid yang duluan. Yang duluan
Dibangun. Ini kan duluan dibangun nih dari masjid yang lainnya. Ini dari tahun 45. Ya, tuh ini masih tua. Makanya jangan kemana-mana. Yang sini, walaupun yang sono khutibnya cepet duluan. Ya kan? Kalau yang di sini takbirnya belakangan, nggak sah menurut Syafi'iyah, tapi ada backupnya menurut Imam Malik sah. Yang kan kasihan kalau yang masjid duluan belakangan dibangun, kemudian dia nggak sah, yang backup siapa? Nggak ada itu. Makanya enaknya kita bermadhab itu enak, ya kan? Beda ada golongan kita, saudara kita yang nggak mau bermadhab. Kalau memang yang nggak mau bermadhab, mau ngikut siapa dia? Ya kan? Kalau kita alhamdulillah, ya kan? Kalau kita bermadhab mau ngikut siapa? Ya kan? Ada yang backup Pak, tenang, nggak usah khawatir. Menurut kita nggak sah, ada mazhab yang lain mensahkan. Alhamdulillah sudah ada backupnya. Apalagi kalau sampai nggak keluar dari mazhab Syafi'iyah. Pagi ini kita menerangkan tentang bab sholat Jumat. Siapa yang wajib Jumat, siapa yang tidak wajib Jumat. Ada seseorang di dalam sholat Jumat, di dalam bab Jumat itu ada orang yang wajib Jumat dan sah Jumatnya, ya, dan terhitung dia 40. Ya, ada yang sah Jumatnya tapi dia tidak wajib Jumat dan juga tidak terhitung 40. Ya. Seperti perempuan di Indonesia nggak ada yang Jumatan, di Saudi doang Jumat, itu pun bukan asli Saudi. Orang-orang yang datang umroh itu yang Jumatan. Ya, di kita coba kalau seandainya perempuan Jumatan gitu ya, ya mending kalau udah masak lah ya, udah masak beres, ya kan, jangan dimarahin juga kalau memang ada yang Jumatan, karena Jumatnya dia sah. Artinya Jumat dia sah, nggak perlu lagi ngulang zuhur, ya kan. Kemudian dia tidak terhitung 40. Ya kan, umpamanya warga kita kurang dari 40, ada perempuan lengkapin jadi 40, nggak bisa. Ya, tidak bisa menjadi pelengkap 40, nggak bisa. Karena syaratnya harus orang yang wajib Jumat. Karena perempuan tidak wajib Jumat, cuma kalau dia Jumatan, hadir Jumat, sah Jumatnya. Yajibu al-Jum'atu, wajib Jumat ala kulli mukallafin. Kalimat mukallaf ini ada dua orang, balig dan agil. Kalau yang balig dan kalau yang berakal ini sudah wajib Jumat. Berarti di belakangnya kebalikannya, kalau dia enggak balig, masih kecil, ya dia tidak wajib Jumat, kemudian tidak bisa kehitung 40. Jangan dibawa-bawa. Kalau dibawa Jumat mah nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita hitung 40 nggak bisa. Kalau yang masih kecil, yang belum balig, ya nggak bisa, karena kewajiban Jumatnya belum ada. Karena yang wajib Jumat adalah orang yang mukallaf, akil, baligh. Ya. Kemudian zakarin hurrin, merdeka. Ini pun kalau memang ada hamba sahaya atau budak yang ikut Jumat, nggak bisa juga untuk jadi pelengkap 40, nggak bisa. Ya, nah kan dia laki-laki, walaupun laki-laki, tapi sifatnya dia itu budak. Ya, makanya nggak wajib Jumat. Hurrin zakarin, laki-laki. Yang wajib Jumat laki-laki, perempuan nggak wajib. Ya kan? Kalau perempuan mau Jumat, monggo, tapi tidak mendirikan Jumat. Ada yang wajib menghadiri Jumat, ada yang wajib mendirikan Jumat. Kemudian mukimin, nih para pendatang nih. Ini para pendatang yang dari Jawa, ya kan, hijrah, ya kan, ke Bekasi, ke Pondok Ungu sini, itu nama orang mukim. Ya, itu mukim. Ya kan, walaupun udah lama.
walaupun udah lama di sini, pasti dia nanti minta pulang, Pak. Kapan pulangnya? Bawa ambulan dia pulang. Ya, pulang kampung halaman, mukim, ya kan. Yang wajib mendirikan Jumat mustautin. Mustautin itu yang wajib mendirikan Jumat. Artinya di kampung itu kalau memang belum ada Jumat, dirikan Jumat. Atau kayak di sekarang kalau di rest area ya, di rest area itu kan ada masjidnya, kemudian ada Jumat. Itu kita anggap bahwa di sono nggak ada karena walaupun di samping kampung di rest area sampingnya itu ada apa? Ada masjid. Mau lewat mana dia? Bisa kadang-kadang juga ditutup, ya kan, dipagar rapat, ya kan, itu. Nah, itu mau milih mau mendirikan Jumat, ya kan, atau mau zuhur, ya kan. Sebenarnya masalah juga kalau nggak ngikut hadir ke kampung, tapi di kampung nggak ada aksesnya nggak ada. Kalau kita pengen ke kampung, kuartol dulu, ya, kuartol dulu, ya. Nah, mau bagaimana? Ya ngikut aja hadir, ya kan, hadir Jumat. Mukimin bila maradin, orang yang mukim bila maradin, yang tidak sakit, yang wajib hadir Jumat, yang wajib Jumat, ya kan, syarat semuanya ini bagi orang yang nggak sakit. Bila maradin wa nahwihi, ya kan, mimma taqaddama, dari apa-apa yang terdahulu, sifat orang yang sakit yang memang uzur untuk meninggalkan Jumat dan jamaah, karena ada sakit memang uzur yang dibolehkan meninggalkan Jumat dan jamaah, boleh, ya kan, tapi nanti zuhur, bukan kemudian sakit kemudian alhamdulillah kagak Jumatan, ya, tapi zuhur, ya. Wa tajibu 'alal maridi, dan wajib atas orang yang sakit, wa nahwihi idza hadara waktu iqamatiha. Ada yang sakit terkadang ingin niat sembuh, Pak. Ingin niat sembuh, gua mau hadir Jumat. Ya. Nah, kalau sudah hadir Jumat di masjid, ya kan, itu wajib Jumatan dia. Jangan kemudian, waduh, kepala gue pusing. Kecuali dengan hadir, dengan dia mengerjakan sholat Jumat nantinya, kemudian dia akan kesulitan karena sakitnya. Berangkat materi aman dari rumah. Waduh, gue puyeng-puyeng dikit, pola muter, ya kan. Biniatis sehat, kita niatin buat sehat, datang di sini tambah pusing, ya kan. Tuh. Nggak boleh pulang itu, Pak, kecuali memang pusing banget, nggak kuat dengan dia berdirinya, ya kan, berdiri nggak kuat, pulang udah, ya. Ini nanti di sini. Tapi kalau memang sakitnya ringan, udah hadir di sini, itu wajib Jumat ya, kagak boleh pulang. Tuh. Wa tajibu 'alal maridi wa nahwihi idza hadara waktu iqamatiha. Tuh, wajib ya bagi orang yang sakit ketika dia hadir waktu iqamatis Jumat, ketika berdirinya Jumat. Ikutin ya. Tapi nanti ada, kalau memang dia nggak sanggup berdiri bisa duduk, ya kan. Kalau memang dia nggak sanggup berdiri. Au hadara fil waqti wa lam yashqa alaihi al-intizar. Tuh. Dia hadir di dalam waktu Jumat, kemudian dia nggak kesulitan untuk menunggu Jumat. Gua tungguin, kuat kayak gua. Ya kan, kayak butuh tidur doang sebentar nih, layap, ya kan. Sayang, ya kan. Udah tua, mau ngapain lagi di rumah juga, ya kan. Gua hadir Jumat. Kadang-kadang ada yang kita salut, yang tua-tua itu kadang-kadang jam 9, jam 10 udah nyampe, Pak. Iya kan, kalau di sini jam berapa paling cepat nih? 10. Ada jam 10 ada? Hah? Ada. Merebot itu kayak.
Alhamdulillah jangan dapatnya ontak. Kalau kita main belakangan dapatnya kutu kan ya. Tuh, ada kadang-kadang dianterin sama anaknya yang perempuan, dianterin naik motor ya kan. Jam 10 udah nyampe ya kan. Jam 10 udah nyampe, merbot lagi bersih-bersih dia udah nyampe itu yang tua-tua, masya Allah ya kan. Wa hadara fil waqti wa lam yashqa alaihi al-intidhar, dia nunggunya nggak kesulitan. Makanya biasanya itu kalau yang datangnya jam 10 dia sudah punya tempat itu Pak, tempat khusus di mana tempat istiqomahnya ya kan. Kalau memang kita tahu ada si fulan tempatnya khusus di sini, itu nggak boleh ada yang nempatin Pak, nggak boleh gosok ya kan? Haram hukumnya ya kan. Lah kan masjid bukan punya dia ya, tapi dia sudah istiqomah duduk di situ ya tuh. Jadi jangan sampai ditempatin. Kita berani geser Pak, walaupun bukan tempat kita geser itu orang. Misi Pak, ada pemilik tempatnya ya, geser itu ya tuh. Nggak ada yang berani kalau memang udah istiqomah di situ ya kan. Tuh, ada babnya nanti, bab gosok di situ, gosok tempat ya yang sudah tempat istiqomahnya. Saya dulu waktu belajar itu dengan Habib Salim, saya ada di sini Pak, duduknya di sebelah kiri. Dari mulai kitab yang kita baca ini, kemudian naik 2 kitab lagi yang Zubat di sini. Waktu itu saya sakit seminggu ya, karena Habib Salim orangnya gede badannya, nengok ini kuat begini, kalau nengok begini ya. Dia tanya, Aina Adib, iya kan, saya ada di belakang. Kalau udah sembuh saya di belakang, pas sembuh saya di belakang, karena udah ada yang nempatin ya. Kemudian suruh naik saya, ya Allah, itlaq ijlis mahallah, saya suruh duduk di tempat saya. Minggir nih orang ya, walaupun di sini minggir nih orang ya tuh ya, gosok ya, harus jangan ada yang nempati. Hadara fil waqt wa lam yashqa alaihi al-intidhar wa man balaghahu nida'u sayyidin min tarfi mawdi'il jum'ah ma'a sukunir rih was-saut la ala musafirin safaran mubahan tawilan aw qasiran. Dan juga yang wajib nih Pak ya, yang wajib ketika panggilan Jumat itu sampai, panggilan yang bagaimana? Panggilan azan. Makanya ketika Bapak dengar panggilan azan di waktu Jumat, bukan Bapak itu mendirikan Jumat, tapi hadir. Dia wajib Jumat, bukan kemudian mendirikan. Makanya nanti hati-hati Pak, yang di mana nih? Karena masalah kita kan banyak, ya kan? Kalau yang di Yaman itu dia mengikuti, menjalankan syariat itu memang sesuai ketentuan. Ya, kalau kita kan kagak Pak, main asal-asalan aja. Kayak di PT di situ itu pada mendirikan Jumat, ya kan? Di Brixton ada Jumatan, ya kan? Di PT ada Jumatan. Padahal ada di Masjid Hidayatullah itu ada, ya kan? Ada panggilan Jumat ya. Lihat adzan Allahu Akbar. Kadang-kadang di dinas pendidikan, waktu saya di dinas pendidikan di mana? Di Kuningan. Ketika saya ngojek gitu, ngojekin istri, ya kan? Sholat Jumat di lantai paling atas, ya kan? Adzannya mah nggak dengar, tapi ketika qomat kok ada deh. Ini qomat ada di masjid mana ini? Ya kan? Setelah Jumatan selesai, tahu ada qomat. Allahu Akbar, Allah di mana ya kan? Nggak taunya ada di luar dari gedung ada masjid, ya tuh sholat duhur lagi,
Ya, jangan kemudian kita anggap sah Jumat kita, nggak sah itu kalau memang kita bukan penduduk asli di situ, tapi dengar panggilan Jumat. Makanya yang wajib waman balaghahu nida'u saitin min tarfi maudhi'il jum'ah. Wajib kita Jumat ketika panggilan itu sampai. Ini panggilan ini sampai kemana nih, Pak? Jauh. Ya, karena suara yang murtafi, suara yang tinggi, dulu kan Bilal maka gak ada mikrofon ya. Dia naik ke mana? Ya ke atas masjid, ke Ka'bah, ya kan, menara, memanggil dengan senyap sunyi, ya kan. Anginnya juga enggak kenceng. Ini suara sampainya di mana nih? Ya kan? Nah, kalau sekarang udah pakai mic lebih jauh lagi nih, Mak. Ya kan, lebih jauh lagi panggilannya. Makanya kita mendatangi Jumat tapi tidak mendirikan Jumat. Di mana ada panggilan situ? Ya. Wajibnya kita mendatangi Jumat. Wa man balaghahu nida'u saitin min tarfi maudhi'il jum'ah ma'as sukunir rih, bersama tenangnya angin. Kadang-kadang suara itu kan ke bawah angin. Senyap-senyap. Kadang-kadang di jam 1 ini siapa ketawa-tawa. Kalau di rumah saya jam 1 ini siapa ini ketawa-tawa. Nggak tahu security di depan. Security lagi ketawa-tawa, kedengeran tuh. Kalau makin malam itu suara walaupun kecil kedengeran. Saya ngeliatnya di mana lagi ada suara kadang-kadang tengah malam, ya kan. Tengah malam ada suara dangdut, ada suara musik. Nggak taunya MBG, ya kan, di belakang rumah saya. Ya kan, lagi sibuk malam-malam ngutak-atik ya kan, MBG ini suara kerja di belakang, ya kan. Tapi tidak bagi orang yang musafir. La ala musafirin safaran mubahan tawilan aw qasiran. Karena bagi orang yang musafir boleh meninggalkan Jumat. Ya, bagi orang yang musafir, tapi memang nanti perginya kudu ba'dal fajar. Ya, keluar dari kampung, kalau ingin dia gugur dari Jumatnya, tidak diwajibkan Jumat, keluarnya sebelum fajar, sebelum subuh, ya kan. Nanti dia ada rukhsah untuk meninggalkan Jumat. Artinya tidak wajib Jumat bagi dia. Gitu. La ala musafirin safaran mubahan, safaran yang mubah, tawilan yang jauh 87 kilo, yang wa yahrumu as-safaru ba'dal fajri, tuh haram nih, ya kan. Wa yahrumu as-safaru ba'dal fajri illa ma imkaniha fi tariqihi. Alhamdulillah, haram kita bepergian di hari Jumat kecuali memungkinkan kita dapetin Alhamdulillah, ya kan. Masjid di sini banyak, ya kan. Bisa mampir Jumat. Wa yahrumu as-safaru, apalagi kalau seandainya kampung di sini cuma ada 40, awas jangan pergi. Ya kan? Ini kampung kita cuma ada 40 kakak doang. Ya kan? Jangan kemana-mana, Pak. Nanti habis sholat Jumat baru pergi. Ya kan? Jangan sampai akhirnya jamaahnya ada 38, imamnya 1, jadi 39. Kurang atu, ya kan, nungguin, ya kan, ini fulan kemana, ya kan, absen itu, Pak, di absen itu kalau memang cuma ada 40-40-nya, absen bener, fulan mana ada nggak, ya dihitung, wah cukup dah, naik Jumat. Tapi kalau kurang atu, tungguin tuh, Pak, tungguin. Kalau memang belum datang juga, waktu udah mepet, zuhur, jangan Jumatan tuh, zuhur. Ini orang kemana, ya kan, kadang datang, ya kan. Udah 2:30, sudah 2:30, tuh udah hampir jam 3. Sekarang kan asar jam berapa? Jam 3:15 ya, 15:20 ya kan, tuh jam, ya kan. Udah mau nembir asar, belum datang, ya sudah, jangan Jumat, zuhur, ya kan, zuhur, karena nggak sah Jumat ya, kurang dari 40, nanti habis sholat zuhur baru dia pergi. Wa yahrumu as-safaru ba'dal fajri illa ma imkaniha, kecuali
ya kan, memungkinkan Jumat fi tariqihi, di perjalanannya. Alhamdulillah, berarti nggak haram. Tuh, kalau di sini udah banyak masjid. Kalau zaman dulu mungkin ya masjid itu jauh-jauh jalan, ya kan. Sekarang mah bikin masjid kayak goreng apa ya? Gampang banget bikin bangun masjid, ya kan. Ntar kalau udah bangun masjid baru dah. Almarhum almarhum lah membedakan antara masjid yang dipakai Jumat dengan yang tidak dipakai Jumat dengan ghairu jami'. Ya kan? Kalau ada masjid ghairu jami' berarti itu masjid tidak dipakai Jumat. Itu. Ya. Karena dia takwa dulu, di ujung harapan dulu ada masjid di pesantren Putri. Itu masjid yang pertama di pesantren Putri. Kemudian ada Masjid An-Nur, itu mertuanya, gurunya juga dan mertuanya. Tuh, Jumatan Nur gantian, Pak. Jumat pertama di sini, kedua di sini, gantian tuh Jumat. Itu orang alim, Pak. Iya. Satu kampung. Itu orang alim. Ini supaya bisa bedain nih mana yang alim, mana yang tahu bener nih tentang ya ini Jumatan, ini gantian Jumatan nih. Nggak kemudian egois masing-masing, walaupun ini gurunya. Di An-Nur itu gurunya, Ghairu Jami' An-Nur, masih satu kampung, bukan An-Nur yang Kali Abang Nangka, bukan. Ya kan, tuh. Ini gantian, Mak. Kalau sekarang kan kalau emang ini gurunya, gue Jumatan bareng ini Jumat akhirnya. Kenapa? Egois, gue gurunya, ono kan murid gua. Ya kan? Apalagi ono mantu gua. Ya, enggak, Mak, gantian ini. Tuh. Ya, kemudian ketika gantian, masa selamanya mau gantian begini, akhirnya dibangunlah itu Masjid At-Taqwa. Dan yang ini An-Nur ganti namanya Ghairu Jami', ditambahkan An-Nur Ghairu Jami'an. Nah, yang di Putri sama, Masjid Ghairu Jami' Al-Baqiyatus Shalihat. Udah nggak dipakai Jumat. Tengah bangun ini At-Taqwa. Lah kalau sekarang coba mau ribut-ributan itu. Iya. Tuh. Ini ada kampung lagi, ada perumahan, bikin Jumat. Dia kan. Saya kadang-kadang emosinya saya gitu. Ente ngapain bangun Jumat? Iya kan, kalau memang mau Jumat harusnya mah An-Nur duluan. An-Nur aja anteng kagak bikin Jumat, ente baru di perumahan bikin Jumat. Dulu kita masih merasakan jalan kaki jauh itu. Jalan kaki dari pesantren Putri ada 400 meter jalan kaki. Banyak yang pada jalan kaki, ada dari Sasak Aji Unong jalan kaki, ada dari Nurul Huda jalan kaki. Itu jauh-jauh, Pak. Semuanya pada jalan kaki. Kalau sekarang mah nggak pakai jalan kaki, sekarang ada sepeda, ada motor. Setiap rumah punya 2 motor. Mau ngapa lagi coba? Iya kan? Tuh, makin banyak kita berlangkah, makin banyak pula kita punya pahala jalan kaki. Iya kan? Orang tua saya ngajak, ayo Dip naik. Enggak, mau jalan kaki, banyak temennya jalan kaki. Iya kan? Kalau sekarang, ya Allah, pada banyak banget pada bikin masjid. Iya kan? Satu kampung itu. Iya. Nempel-nempel masjid, ya, bukan main dah. Iya kan? Tuh. Makanya jangan sembarangan karena jadi boleh bangun masjid ketimbang musola ya. Kalau ada pilihan nih, masjid ambil musola, bangunlah masjid. Jangan musola. Iya. Kenapa? Karena bisa tahiyatul masjid, bisa itikaf. Kalau musola kan nggak bisa. Tapi mindset kudu dirubah. Kalau masjid Ghairu Jami'. Saya juga lagi bangun masjid loh. Daerah Tambun. Murid-murid pada bangun masjid karena dulunya perumahan kagak ada musolahnya. Akhirnya ada tanah kosong, dalam diuruk sama anak muda-mudanya. Diuruk rata, dibangun musola. Ya sekian tahun itu musola sudah dibangun, tahu-tahu pengembang tahu mau diambil itu tanah, mau dibangun rumah.
ya kan, ya akhirnya kita sama-sama sama masyarakat, ayo kita sama-sama kita bangun di masjid, ya kan, patungan, akhirnya ada yang wakafin, ada yang beli itu tanah, jadi itu masjid. Tapi saya ingetin, ghairu jami', karena di sono ada masjid, ya kan, jadi jumatannya ke sono. Kalau ini mau buat nyari pahala doang, ke sono aja jumatannya, ya jangan sampai pecah. Jadi masjid baitul ghairu jami', baitul mutakin, itu yang kita cari Pak. Sebenarnya bukan kita cari Jumatnya cukup sekali di sono. Yang kita bisa dapatkan di masjid ini adalah itikafnya, kemudian tahiyatul masjid. Ya, setiap kali kita masuk tahiyatul masjid, itikaf, ya kan. Makanya pahala yang banyak ini merbot nih. Ya kan, dia yang beresin dengan niat itikaf, walaupun ngurud ada, ya kan. Kemudian tahiyatul masjid, keluar lagi, masuk lagi, tahiyatul masjid lagi, ya kan. Banyak dia punya pahalanya, ya kan. Itu yang dicari sebenarnya Pak, bukan yang dicari Jumat. Orang bikin masjid Jumat, ya kan. Ya kan. Yang dicari duitnya, bukan Jumatnya sebenarnya Pak. Kotaknya yang jalan nih, ya kan, duitnya yang dicari. Ya. Wa yahrumu as-safaru ba'dal fajri illa ma imkaniha fi tariqihi aw tawahhasha yatakhallafihi bitakhallufihi ala rifqati, ya, atau dia haram, dia wahsya, khawatir akan ditinggal dari rombongan. Ya kan, ditinggal dari rombongan, ya ini juga sama. Ya, haram as-safaru ba'dal fajri illa ma imkani, ya kan, au tawahisi bitakhallufi anir rifqati. Jangan Jumatan. Ya kan, jangan Jumatan kalau sampai, ya kan, dia itu ketinggalan rombongan. Ya kan, wah gue tinggal rombongan, jadi egois. Kadang-kadang gue pengen Jumatan dulu, ya kan, lah kan musafir, ya kan. Tahu-tahu ditinggal rombongan. Jangan. Wa tusannu al jama'atu fi dhuhrin ma'dzurin. Disunahkan jamaah fi dhuhrin ma'dzur. Sunnah kita jamaah bagi yang ma'dzur. Tapi zuhur jamaah, ya kan. Ini bagi yang ma'dzur, wa yakhfunaha in khafiya ma'dzuruhum, ya, in khafiya udhruhum, ya. Jadi kalau dia takut memang, ya, mereka Jumat, jangan in khafiya udhruhum, jika dia jangan enggak kelihatan uzurnya, ya. Jadi ma'dzur bagi yang uzur, bagi yang sakit, kalau memang Jumatannya, duhurnya nanti setelah Jumatnya selesai, ya. Jadi nggak sah kalau yang sakit itu atau yang nggak ada uzurnya, apalagi jangan zuhur duluan, nunggu Jumatnya selesai, karena kewajibannya di hari Jumat adalah Jumat, bukan zuhur. Nanti kalau sudah selesai, assalamualaikum baru zuhur, yang nggak sholat Jumat itu. Kalau kepengen jamaah, sunnah jamaah, tapi sepi-sepi aja, ya kan. Tuh, sunnah al-jamaah fi dhuhrin ma'dzur, ya kan. Di dalam sholat zuhur yang ma'dzur, orang-orang yang uzur, sepi, ya kan. Jangan rame-rame, ya kan. Jadi jangan sampai kita zuhur kita itu nggak sah diakibatkan Jumatnya belum selesai, ya kan. Belum selesai. Dan ini juga pastikan Pak, pastikan benar bahwa Jumatnya benar-benar sah. Kenapa? Karena ketika Jumat yang nggak sah itu tidak akan mensahkan orang yang sholat di rumah. Ya, contohnya begini, jamaah ini ada memang 41, warganya ada 41, ya. Kemudian satu orang sakit, ya tinggal 40 Jumatan dah, ya kan. Dan ini ketika yang 40, ya kan,
Yang satu batal, belum selesai Jumat, yang satu batal. Mulus perut, pulang dia. Ya kan? Tuh. Nah, ketika dia pulang, karena ini 40, jumlah 40 ini harus sampai salam semuanya, Pak. Jumlah 40 terhitung itu harus sampai 40 semua salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, baru sah. Tapi kalau ternyata jumlah 40 ini belum sampai salam semuanya, kurang atu. Ya, ternyata yang satu pulang. Ini Jumat yang nggak sah dan akan membatalkan orang yang sholat di rumah. Tuh. Makanya kudu sah dulu yang di masjid, yang mendirikan Jumat kudu sah dulu. Ya. Walaupun syarat sahnya jamaah di dalam sholat Jumat itu cuma rakaat pertama tok, Pak. Ya, jamaah di dalam sholat Jumat yang dibutuhkan cuma satu rakaat, rakaat pertama aja. Tapi jumlah 40 harus sampai salamnya bareng semuanya, sampai salam. Artinya ketika jamaah Jumat itu yang imamnya itu bacaannya panjang, imam ini panjang ini bacaannya, pasti nanti rakaat kedua panjang nih. Di rakaat kedua saya menyelesaikan sendiri mufarokoh, ya kan? Mufarokoh, kemudian sebelum dia salam, ya nunggu salam semuanya, gua mau nungguin di bawah, ya kan? Tuh. Sampai semuanya salam semuanya baru nggak apa-apa. Jangan pulang, ya kan? Jangan pulang. Nunggu sampai salam semuanya, baru sah Jumatnya. Walaupun dia dapat jamaah di rakaat pertama saja. Kenapa saya mengatakan dalam kitab nanti akan dibahas juga satu rakaat berjamaah dengan imam? Contohnya, Bapak ada yang masbuk nih. Masbuk dapat imam Jumat di rakaat kedua, ya. Kemudian salam imam, assalamualaikum, yang masbuk berapa rakaat? Satu, ya kan? Satu. Tuh. Kemudian ada lagi satu lagi ngikut, ada orang satu iya kan, masih bangun, kita tepak, ya kan? Ngikut dah. Salih pada Jumati, Allahu Akbar. Ya. Nanti ketika yang masbuk salam, assalamualaikum, dia bangun lagi satu, ya kan? Ada lagi satu orang lagi nepak, sah itu Jumat ya. Nah, khutbah mah udah selesai itu. Yang penting kan untuk mendapatkan Jumat jamaah satu rakaat. Ya, makanya sampai ke sana, makanya kalau yang paham, udah selesai ini Jumat. Ya kan? Jangan lihat coba, ada nggak yang masbuk? Ya kan? Kalau memang ada yang masbuk ngikut, lumayan. Kalau pulang ke rumah kan 4 rakaat zuhur jadinya. Ya kan? Kalau memang ada yang bangun, ada yang bangun yang masbuk, ya, ngikut. Tapi memang masbuk ketahuan ya. Tahu-tahu ntar sholat sunnah ba'diyah lagi ntar di ujungnya. yang tahu benar, ya kan? Tuh. Itu kalau dapat satu rakaat dengan imam. Kalau memang dapatnya di tahiyat akhir, ya kan? Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat. Bangun 4 rakaat, Pak. Bangun 4 rakaat. Jadi niatnya Jumat, sholatnya zuhur. Jangan niat zuhur, nggak sah. Ya, niatnya Jumat. Nanti ketika bangun 4 rakaat, nggak usah diganti niat, nggak usah. Ya, nggak usah. Makanya dalam kitab ada tebak-tebakan sholat apa yang dia niatkan dia nggak kerjain. Ya, tapi yang dia kerjakan nggak dia niatin. Tuh, sholat apa ya kan? Yang dia niatin nggak dikerjain itu sholatnya.
Ya. Tapi ketika dia mengerjakan itu sholat, tidak dia niat, itu sholat zuhur. Sholat zuhur di hari Jumat ketika dapat masbuk di tahiyat. Sholat manawa, nawa masolah. Jadi dia sholat manawa, dia sholat yang tidak dia niatin. Yang dia niatin kan Jumat, sholatnya zuhur 4 rakaat. Nah zuhur ini kan enggak kita niatin. Tuh, ya. Jadi dibedain kalau kita mendapatkan imam di rakaat kedua, di rakaat kedua berarti nambah satu lagi. Tapi kalau kita mendapatkan imam di tahiyat, ya kan kita bangun sholatnya zuhur 4 rakaat. Nah kalau memang ada ngikut aja lagi, ya kan berarti kan zuhurnya berjamaah. Wah ternyata 4 rakaat ya kan zuhur ya. Tuh. Ya, iya. Bukannya Jumat ya kan 4 rakaat. Ya. Wa tusannu al-jama'atu fi dhuhrin ma'dhurin wa yakhfunaha wa in khafiya udruhum. Wa man sahhat zuhuruhu sahhat jum'atuhu. Barang siapa yang sah zuhurnya sudah pasti sah Jumatnya. Ya kan? Berarti kebalikannya, kalau memang Jumatnya enggak sah, zuhurnya pun kagak sah karena yang diutamakan adalah Jumat ya. Berarti kalau orang yang sudah sah untuk mendirikan Jumat berarti mendirikan sholat zuhur berarti dia sah Jumatnya. Wa man wajabat alaihi la yasihu ihramuhu bidzuhri qabla salamil imam. Barang siapa yang wajib Jumat alaihi atasnya la yasihu ihramuhu bidzuhri, maka dia enggak sah takbiratul ihram dengan sholat zuhur. Ya kan bidzuhri qabla salamil imam. Makanya yang kagak Jumatan jangan sekali-kali sholat zuhur dulu sebelum Jumatnya selesai. Ya, kalimatnya di sini waman wajabat. Barang siapa yang wajib alaihi atas ia la yasihu ihramuhu bidzuhri, tidak sah takbiratul ihramnya dia dengan sholat zuhur qabla salami imamihi, sebelum salamnya imam. Ya, tuh. Berarti kalau yang wajib Jumat, tungguin Jumatnya, tungguin Jumat selesai baru sholat zuhur. Dan itu pun harus sah juga Jumatnya. Jangan sampai nggak sah. Perhatiin, walaupun banyak di sini. Yang perlu diperhatikan siapa Pak? Yang perlu diperhatikan adalah khotibnya. Ya, syarat jumlah sudah ada. Kemudian perhatiin khotibnya dalam membaca rukunnya. Ya, jangan kemudian ada yang benar-benar kepengen banget Jumat itu tidur. Ya, ada yang senang banget dengan khotib yang lama, ada. Ini khotib yang lama nih, enak gue bisa tidur. Ada. Iya kan? Tuh. Jadi perhatikan rukunnya, karena yang wajib didengarkan adalah rukunnya, bukan nasihatnya. Jangan sampai kita dengerin nasihat tapi rukunnya nggak kebaca sama itu khotib, nggak sah Jumatnya. Khotibnya khutbahnya nggak sah, Jumatnya pun nggak sah. Kalau syarat 40 sudah, berarti kan tinggal kita fokus kepada khotib. Ya kan? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sah itu khutbah yang pertama. Ya kan, cuma rukunnya alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bitaqwallah, ayat Quran. Udah. Itu aja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya, kalau rukun-rukunnya juga enggak apa-apa. Yang penting rukunnya, habis itu rukunnya, khotib udah baca rukunnya. Kemudian baca nasihatnya, tidur. Enggak apa-apa. Yang penting rukunnya udah baca. Nanti kita khutbah yang kedua juga sama. Perhatiin nih, ya kan?
Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Nah, ayat Quran ini dibedakan. Ayat Quran dibaca di khutbah pertama. Kalau khutbah yang kedua doa. Ya, doa. Jangan kemudian nyari ayat Quran. Ini ayat Quran di khutbah kedua nggak ada nih. Ya kan? Karena itu boleh dibagi-bagi. Di khutbah pertama baca ayat Quran. Di khutbah yang kedua nggak perlu baca Quran tapi diganti dengan doa. Ya, diganti dengan doa. Cukup dah. Ya, makanya perhatiin khotibnya. Jangan kemudian udah lama-lama ini khotib lama banget kemudian gak sah, ya kan? Sama saya waktu khutbah dengar khutbah di mana, hadir khutbah di daerah apa ya? Cikarang, ya kan? Ini khotib kagak ada nih baca sholatu ala nabi, ya kan? Ya. Karena nggak sah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli alaihi. Pakai domir, Pak. Ya, Allahumma sholli alaihi. Hi-nya kembali ke Muhammad. Dari mana Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah Allahumma sholli alaihi. Itu enggak sah, Pak. Jadi kalau pakai domir enggak sah. Harus pakai nama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Tuh, harus domir enggak sah. Di dalam kitab Bajuri juga enggak sah. Ya kan? Enggak la yasihu bid domir, enggak sah dengan domir, ya, makanya kudu jeli, jangan kudu jeli, karena yang wajib kita dengarkan adalah khutbahnya khususnya rukunnya yang wajib kita dengarkan. Kalau nasihatnya mau tidur nggak apa-apa, nggak ada nasihatnya juga sah. Bahkan kalau yang di Jawa itu mah kalau ada khotib lama, ini suruh belajar lagi tuh, gitu. Makanya kebanyakan di sana pakai bahasa Arab, ya kan? Ya khutbah Covid gitu kan, 5 menit kelar. Ya, kalau ada yang lama suruh belajar lagi nih. Ya, ini khotib udah belajar lagi gitu ya. Lumayan kalau nggak paham karena yang wajib ada rukunnya doang. Ini pakai lama banget ya. Tuh. Makanya paling demen. Ya. Doa itu termasuk rukun bukan? Doa rukun, tapi adanya di khutbah kedua. Ya, di khutbah kedua. Ya kan? Jangan panjang-panjang juga. Iya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, jadi cukup, ya kan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimin Rabbana atina fid dunya, beres sudah. Jangan panjang-panjang, ya kan. Ya, demen banget itu, penuh pasti nih. Kalau cepet pasti penuh. Karena didemenin, ya kan. Iya, apalagi ya kan deket ame PT, ya kan. Dia butuh istirahat, ya kan, jam 1 masuk, ya kan. Sekarang Jumat duhur udah kelewat, jam 12 lewat, ya kan. Kalau khotibnya lama banget, waduh, ya kan, puyeng dia, ya kan. Waduh, gua nggak bisa tidur nih, bisa istirahat, belum makan, belum ngudut macam-macam, ya kan. Wah, belum kongko ngopi, ya kan, puyeng dia, itu kan. Itu. Wala yasihu ihramuhu bidzuhri qabla salamihi wa salam wa yundabu liraji zawalu udrihi ta'khiru dhuhrihi ila ya'si minal jum'ati. Disunnahkan, ya kan, bagi orang yang berharap hilang uzurnya ta'khiru dhuhrihi, mengakhirkan zuhurnya sampai dia benar-benar selesai dari Jumat. Wah, saya sanggup nanti sehat ini nungguin Jumat selesai. Bagi yang mengharap sakitnya ketika kita nunggu Jumat selesai sehat, ya kan. Tapi kalau memang kagak sehat, parah banget, sholat duhurnya didahulukan. Tapi kalau untuk sehat nanti setelah sholat Jumat selesai, dia bisa disunnahkan untuk menunggunya. Wa yusannu lirraji wa yusannu zawalu udrihi ta'khiru dhuhrihi, mengakhirkan duhurnya sampai selesai minal jum'ati. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi karim, antara karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, fahman ghazira, wa amalan mutaqabbalah. Allahumma jalna wa awladana wa talamidana wa hadina bi hadal masjid kullahum salihan wa ta'atah wa amarana wa amaram tawila wa razaqana wa razaqahum masya' wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa uqla'ana wa uqla'u zakiyah wa jasadana wa jasadana wa sihatan wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.